Rasa tak terbalas episode 79. Di suatu tempat di Surabaya. Tuan, kami memiliki kabar terbaru mengenai Tuan Yuda, kata seorang bawahan, dengan wajah serius. Orang tua itu mengangkat alisnya, sebuah senyuman tipis terbentuk di wajahnya. Ada apa? Tuan Yuda sedang mencoba menggali informasi tentang Argo, jawab bawahan itu. Lelaki tua itu terkekeh pelan, menyandarkan dirinya di kursi dengan tenang. Seperti yang kuharapkan darinya. Bawahan itu terlihat sedikit bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Orang tua itu mengangkat bahunya dengan santai. Mari kita lihat sejauh mana dia bisa melakukannya. Dia orang yang cakap. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang tidak diketahui oleh Julian maupun aku. Kemudian, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan bertanya, ada kabar terbaru tentang Jenny? Bawahan itu tersenyum dan berkata, Nona Jenny sedang hamil. Mata lelaki tua itu berbinar, sebuah ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Julian jauh lebih cepat dari yang kukira. Baiklah, bantu aku mengirimkan beberapa hadiah untuknya. Bawahan itu sedikit terkejut. Tuan, mengapa Anda tidak memberikannya langsung kepadanya? Orang tua itu tersenyum misterius. Saya akan segera melakukannya. Apartemen kita. Setelah hari yang melelahkan, Lita dengan enggan menyeret tubuhnya yang letih kembali ke rumah. Namun, saat memasuki apartemennya, ia terkejut melihat sosok yang tak dikenal di dalam. Apa yang kau lakukan di sini? Teriak Lita, suaranya terdengar panik. Robi terkekeh dan menjawab dengan santai, mesin kopi Anda tidak berfungsi. Itu bukan jawaban atas pertanyaanku, kata Linda dengan nada tajam. Robi tersenyum, jika ayahmu bisa masuk ke apartemenmu tanpa masalah, apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa? Lita semakin waspada. Mengapa kamu di sini? Robi mengangkat bahunya. Saya di sini untuk mengingatkanmu tentang janji Anda. Lita tersenyum sinis. Mengapa kamu tidak memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu? Saya sedang mengerjakannya, jawab Robi. Jangan perlihatkan wajahmu padaku sebelum menyelesaikannya, kata Lita tegas, lalu berjalan menuju kamar tidurnya. Sambil mengenakan mantelnya, Robi berkata dengan nada ringan, baiklah, sampai jumpa lagi, Nona Lita, sebelum akhirnya meninggalkan apartemen itu. Di dalam mobilnya, Robi melirik ponselnya sesaat, lalu memutuskan untuk menghubungi pria yang paling dibencinya. Saya ingin bertemu denganmu, kata Robi, suaranya tegas. Ya, sekarang juga, jawab pria di seberang telepon. Saya akan mengirimi Anda alamatnya lewat pesan, lanjut Robi sebelum menutup teleponnya. Dengan cepat, dia mengirimkan alamat dan segera melanjutkan perjalanannya. Setelah setengah jam berkendara, Robi tiba di lokasi yang telah ditentukan. Di sana, pria yang dia tunggu sudah menunggu. Sambil mendekat, Robi berkata dengan nada santai, maaf membuat Tuan Irfan menunggu. Paman Irfan tersenyum tipis dan menjawab, tidak apa-apa. Aku tidak menunggu lama. Saya harap saya tidak mengganggu jadwal sibukmu, kata Robi dengan nada ringan. Kamu adalah anakku. Aku selalu punya waktu untukmu, jawab Paman Irfan, suara penuh perhatian. Robi tertawa kecil, benarkah? Kenapa kamu tidak mencoba masuk ke dunia hiburan? Serius. Kamu akan terkenal dalam sekejap. Paman Irfan mengerutkan bibirnya, tampak sedikit kesal. Yongki,
Aku. Jangan sekali-kali memanggilku dengan nama itu. Namaku Robi. Robi berteriak, suaranya keras dan penuh emosi. Paman Irfan hanya diam sejenak sebelum berkata, ibumu dulu sangat suka nama itu. Mendengar itu, Robi mengepalkan tangannya erat. Jangan berani-beraninya bicara tentang ibu, katanya, nada suaranya menjadi lebih tajam dan penuh kebencian. Paman Irfan menyeringai sinis dan berkata, kakekmu benar-benar berhasil meracuni pikiranmu sebelum meninggalkan dunia ini. Cukup dengan omong kosongmu, jawab Robi dengan nada dingin. Aku meneleponmu hari ini untuk mengingatkanmu tentang tanggung jawabmu. Karena kamu tidak pernah menjadi ayah yang baik di masa lalu, aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaikinya di masa depan. Paman Irfan tersenyum tipis, seolah tidak terlalu terpengaruh dengan kata-kata Robi. Ya. Kenapa tidak? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku ingin namamu, kata Robi tegas. Aku ingin kamu mengakui aku sebagai putramu dan anggota keluarga Pandegas. Aku ingin nama keluarga Pandegas tertera di belakang namaku. Sebelum Paman Irfan sempat mengeluarkan sepatah kata, Robi melanjutkan, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan bisnis keluargamu. Aku hanya ingin menambahkan nama keluargamu yang berharga itu ke nama belakangku. Paman Irfan mengangkat alis, sedikit terkejut, lalu berkata, baiklah, karena kamu anakku, aku tidak keberatan mengakui kamu di hadapan dunia. Tapi, apa yang akan aku dapatkan dari semua ini? Robi menyeringai, matanya berbinar penuh perhitungan. Apapun yang kau inginkan. Paman Irfan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada licik, kau harus menandatangani kontrak denganku. Dengan syarat dan ketentuanku. Tanda tanganmu akan mengikatmu. Robi menganggukkan kepalanya. Baiklah, persiapkan kontraknya. Setelah itu beritahu aku. Robi berdiri, meluruskan tubuhnya. Senang bertemu denganmu lagi setelah sekian lama, ayah. Senang bertemu denganmu juga, nak, jawab Paman Irfan, suaranya terdengar lebih hangat daripada sebelumnya. Robi memutar matanya, lalu dengan langkah pasti, pergi meninggalkan tempat itu. Hubungan antara Paman Irfan dan Davina berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka berbagi banyak momen penuh kebahagiaan. Setiap pertemuan diisi dengan tawa dan percakapan mendalam. Davina, meskipun penuh keraguan di awal, mulai membuka hatinya lebih luas untuk Irfan. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama tanpa gangguan. Keluarga Pandegas adalah keluarga kaya dan berpengaruh, dan hubungan dengan seorang wanita yang tidak berasal dari latar belakang yang setara dianggap tidak pantas. Tekanan dari keluarga Pandegas mulai memengaruhi hubungan mereka. Kamu harus meninggalkannya, Irfan. Gadis seperti itu tidak cocok untuk keluarga kita, kata ayah Paman Irfan dengan nada tegas. Ayah, aku mencintainya. Aku tidak peduli dengan status atau kekayaan. Dia adalah kebahagiaan hidupku, balas Irfan dengan keyakinan. Tapi tekanan terus datang, bahkan dari lingkungan sosialnya. Bisnis keluarga, reputasi, dan status dipertaruhkan, begitu kata mereka. Irfan yang keras kepala tetap bertahan untuk cintanya, tetapi Davina mulai merasakan beban yang luar biasa. Irfan, aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Aku tidak bisa melihatmu terus menderita seperti ini karena aku, katanya suatu malam dengan air mata mengalir di pipinya. Jangan katakan itu, Davina.
Kita akan menghadapinya bersama, jawab Irfan, mencoba meyakinkannya. Namun, segalanya semakin rumit ketika Davina mengetahui bahwa ia hamil. Kehamilan itu seharusnya menjadi kabar bahagia, tetapi bagi Davina, itu adalah sumber kekhawatiran yang besar. Ia merasa tidak layak untuk membawa anak dari keluarga Pandegas ke dunia ini. Aku tidak bisa membiarkan anak ini lahir ke dalam situasi seperti ini, Irfan. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan kebencian dari keluargamu, ucap Davina dengan nada putus asa. Anak ini adalah bukti cinta kita. Aku akan melindungi kalian berdua. Apapun yang terjadi, janji Irfan berusaha memberikan ketenangan. Namun, ketakutan dan tekanan membuat Davina akhirnya meninggalkan Irfan tanpa sepatah kata. Ia pergi, membawa rahasia kehamilannya, meninggalkan Irfan yang hancur hati. Sejak itu, hidup Irfan berubah. Ia kehilangan cinta sejatinya, tetapi tidak pernah berhenti mencari. Tahun-tahun berlalu, dan ketika ia akhirnya menemukan jejak Davina, ia sudah tiada, meninggalkan seorang putra yang kini dikenal sebagai Robi. Menggenggam foto Davina, Paman Irfan bergumam dengan nada penuh penyesalan, "Aku tidak bisa melindungimu dulu, Davina. Tapi aku akan melindungi Robi, apapun yang terjadi." Setahun berlalu dengan tenang. Davina telah tinggal bersama Paman Irfan, dan hubungan mereka berkembang menjadi semakin erat. Namun, suatu hari, semuanya berubah. Ketika Paman Irfan pulang ke rumah, ia mendapati Davina menghilang. Ia mencarinya ke seluruh penjuru rumah, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Setelah upaya yang panjang, ia akhirnya memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Setibanya di sana, ia dibuat terkejut oleh pernyataan petugas. Polisi mengatakan bahwa tidak ada nama Davina dalam catatan mereka. "Bisakah Anda memeriksanya sekali lagi, Pak Polisi?" tanya Paman Irfan penuh harap. "Maaf, Tuan Irfan. Saya sudah memeriksanya dengan teliti," jawab polisi itu dengan nada pasti. Dengan hati yang hancur, Paman Irfan kembali ke rumah. Namun, sesampainya di sana, ia menerima sebuah email dari pengirim tak dikenal. Isi pesan itu membuatnya terpaku. "Jangan mencoba mencariku, Irfan. Kamu tak akan bisa menemukanku. Aku hanya ingin mengatakan, aku mencintaimu. Kamu akan selalu menjadi satu-satunya pria yang aku cintai. Aku akan membawa sebagian dirimu bersamaku, dan aku akan selalu mencintainya dengan seluruh hati." Membaca pesan itu, hati Paman Irfan terasa hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tak berdaya untuk menemukan kembali gadis yang telah mencuri hatinya. Selama 10 tahun berikutnya, ia terus berjuang dan melakukan segala cara untuk mencari tahu keberadaan Davina, meski hanya secercah jejak. Namun, harapan itu selalu terasa begitu jauh. Karena tidak memiliki pilihan lain, Paman Irfan akhirnya melakukan sesuatu yang paling ia hindari. Dengan berat hati, ia meminta bantuan seorang temannya yang memiliki koneksi di dunia gelap. Hanya dalam 2 hari, temannya berhasil mengumpulkan informasi tentang Davina. Namun, saat membaca laporan itu, hati Paman Irfan terasa remuk. Ternyata, Davina adalah putri dari seorang gangster kejam dan berbahaya asal Makassar. Identitasnya begitu kompleks dan penuh rahasia, sehingga ia memilih untuk menjauh dari Paman Irfan demi melindunginya dari ancaman yang mungkin muncul. Namun, dengan informasi ini,
Paman Irfan justru semakin yakin. Ia memutuskan untuk pergi ke Makassar, dengan tekad membawa kembali cinta dalam hidupnya dan anak mereka. Sesampainya di Makassar, belum lama ia tiba, Paman Irfan menerima telepon dari Davina. Dalam panggilan itu, Davina menyatakan keinginannya untuk bertemu. Ia juga mengungkapkan kabar yang mengejutkan, mereka memiliki seorang putra bernama Juna Pandegas. Meskipun ada perasaan janggal yang mengusik pikirannya, bagaimana Davina tiba-tiba menghubunginya, Paman Irfan memilih mengabaikan keraguannya. Setelah sepakat tentang waktu dan tempat pertemuan, ia segera memanggil taksi untuk menuju lokasi yang telah ditentukan. Beberapa saat setelah ia tiba di lokasi, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Dari dalam mobil, Davina turun bersama seorang anak kecil yang memegang tangannya dengan erat. Anak itu, putra mereka, membuat hati Paman Irfan berdebar penuh haru. Paman Irfan melambaikan tangannya ke arah Davina. Ia mengerutkan kening saat Davina berdiri di samping mobil dengan wajah tanpa ekspresi. Paman Irfan mulai merasa gelisah dan berlari ke arah mereka. Ketika Paman Irfan hanya berjarak 1 meter dari mereka, Yulin tiba-tiba mendorong putra mereka ke arahnya dan berkata, "Maafkan aku." Sebelum Paman Irfan dapat mengetahui apa yang salah, beberapa pria turun dari mobil van belakang. Salah satu dari mereka mengeluarkan benda tajam. Paman Irfan membelalakkan matanya karena terkejut. Dengan cepat menarik putranya ke dalam pelukannya, dia siap menyelamatkan Davina ketika seorang pria lain mengarahkan senjatanya ke arah mereka dan memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Sambil melepaskan tembakan lagi ke tubuh Davina, mereka mengangkat tubuhnya dan pergi. Paman Irfan tidak percaya apa yang telah terjadi. Anak laki-laki kecil berusia 9 tahun dalam gendongannya mulai menangis keras. Sambil berlutut di tanah, Paman Irfan mengatakan kepadanya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ibu baik-baik saja." Anak lelaki itu melingkarkan lengannya di leher Paman Irfan dan berkata, "Ayah, bawalah aku bersamamu." Paman Irfan hendak mengucapkan sesuatu ketika seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan jas hitam, mendekat ke arah mereka. Dengan nada sopan namun tegas, pria itu berkata, "Tuan kecil, kita harus pergi." Juna menggelengkan kepalanya dengan keras, memeluk Paman Irfan erat-erat. "Aku ingin pergi bersama ayah," katanya dengan suara serak oleh tangis. Pria itu tetap tenang dan berkata lagi, "Tuan kecil, Anda harus ikut dengan saya." Paman Irfan berusaha tetap tenang meskipun hatinya hancur, membelai wajah putranya. "Juna, pergilah bersama paman ini dulu. Ayah akan datang menjemputmu nanti," ucapnya lembut. "Janji?" tanya Juna dengan mata yang penuh harapan. "Janji," jawab Paman Irfan dengan suara mantap, meskipun hatinya diliputi keraguan. "Dan ayah akan membawa ibu juga?" tanya Juna lagi, suaranya mulai melemah. Paman Irfan menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan rasa pedih di hatinya, lalu perlahan menganggukkan kepala. Dengan berat hati, Juna menyeka air matanya dan berjalan pergi bersama pria berjas hitam itu, menoleh sesekali ke arah Paman Irfan. Keesokan harinya, setelah menghabiskan malam tanpa tidur mencari jejak Davina, Paman Irfan tiba di luar rumah keluarga Dirgantara. Ia datang untuk menjemput putranya seperti yang telah ia janjikan. Namun, setelah menunggu hampir 6 hingga 7 jam di depan rumah besar itu, seorang pria keluar dan menyampaikan kabar yang mengejutkannya.
Tuan kecil tidak ingin pergi bersamamu, kata pria itu dengan nada dingin. Paman Irfan mengerutkan kening, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Saya ingin bertemu dengan putra saya, desaknya. Tuan kecil tidak ingin bertemu Anda, ulang pria itu dengan nada yang sama. Namun, Paman Irfan tidak menyerah. Dengan nada penuh tekad, ia berkata, saya bersikeras bahwa saya bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, pintu besar rumah itu terbuka. Juna kecil muncul, berjalan perlahan ke arahnya dengan pria yang sama mendampingi. Wajah anak itu terlihat muram, namun penuh kebingungan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.